Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Nur Ramadan. Saya dari kelas 05 TIDE 003, Prodi Teknik Industri Universitas Pamulang. Di pertemuan 2 praktikum analisa kerja ini, saya ditugaskan untuk membuat suatu flowchart atau diagram alir tentang proses produksi dengan menggunakan Microsoft Visio. Dan adapun flowchart yang akan saya buat adalah tentang proses perakitan mainan dari bahan baku menjadi mainan jadi yang siap untuk dipasarkan. Langsung saja kita buka Microsoft Visio dan kita pilih basic diagram. Di sana ada lembar kosong dan beberapa simbol, dan simbol yang akan saya pakai pertama adalah simbol elips. Saya klik dan tarik ke dalam slide atau ke lembar, lalu saya sesuaikan ukurannya dan posisinya. Lalu simbol berikutnya saya gunakan simbol rectangle dan menyesuaikan ukuran dan posisinya. Salah satu keunggulan Microsoft Visio di sini yaitu dengan kemudahan mengubah ukuran simbol dan mempresisikan simbol-simbol yang ada. Lalu saya tambahkan lagi simbol rectangle dan kemudian saya membutuhkan simbol diamond. Untuk menambahkan simbol, kalian bisa mengklik simbol yang dibutuhkan lalu menariknya ke dalam slide atau kertas kerja. Lalu kalian atur posisi dan ukurannya agar posisi dan ukurannya tersebut bisa ideal gitu di kertas kerja. Lalu saya membutuhkan simbol elips lagi dan ternyata terlalu besar, jadi saya harus memposisikan ulang dan mengatur ukurannya agar gimana caranya simbol-simbol tersebut bisa fit di kertas kerja. Lalu saya membutuhkan simbol rectangle lagi dan menyesuaikan ukurannya. Dan tadi ada pertanda bahwa simbol tersebut telah presisi ya. Selanjutnya saya akan menambahkan teks ke simbol-simbol yang telah saya susun. Jadi saya sebelumnya telah memikirkan konsep flowchart yang saya buat ini, maka dari itu saya menaruh simbol-simbolnya terlebih dahulu dan kemudian memasukkan teks-teksnya. Sedangkan saya sarankan buat kalian yang ingin membuat flowchart baru atau konsep baru, lebih baik ketika memasukkan simbol, Anda isi teksnya secara bersamaan satu persatu. Biar kita nggak lupa juga terhadap teks atau isi dari simbol-simbolnya, dan supaya memudahkan kita juga kalau kita mau mereposisi ataupun mencari flow atau aliran yang optimal. Oke, terakhir, teks terakhir menandakan penyelesaian. Oke, di sini saya akan memperkecil semua simbol-simbolnya karena saya rasa kurang ideal ya. Jadi saya harus mengatur ulang untuk memperkecil lagi simbol-simbol yang ada. Jadi kita bisa mengklik atau memblok semua simbol yang kita buat dan kemudian menariknya untuk memperkecil simbol-simbol yang ada dan menyesuaikannya agar lebih fit atau ideal. Oke, selanjutnya saya klik konektor. Jadi konektor di sini berfungsi untuk menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lainnya dan juga sebagai penanda ya untuk menyatakan aliran suatu proses. Setelah itu saya membutuhkan text box. Untuk menambahkan text box, kalian klik insert dan kemudian pilih opsi text box. Kemudian kalian ketik teks apa yang akan digunakan. Oke, dan kalian posisikan di mana text box itu harus berada atau ke tempat di mana kita perlu menambahkan teks. Sesuaikan posisi text box biar terlihat ideal. Oke, kemudian saya membutuhkan text box lagi untuk membuat judul flowchart. Dan judul yang akan saya buat adalah proses produksi perakitan mainan.
PT Rizal Toys. Oke, judulnya proses produksi perakitan mainan PT Rizal Toys. Kemudian saya perbesar ukurannya. Oke, dan mau posisikan text box judul ke tempat yang ideal. Oke, flowchart sudah jadi. Oke, penjelasannya. Jadi di sini saya menggunakan 3 simbol, ada simbol ellipse, ada simbol rectangle, dan ada simbol diamond. Dan masing-masing simbol-simbol ini mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Simbol ellipse di sini saya gunakan untuk menyatakan permulaan atau akhir dari program yang telah saya susun, sedangkan simbol rectangle di sini saya gunakan untuk menyatakan proses kegiatan-kegiatan yang, dan kemudian simbol diamond di sini sebagai decision, yaitu menyatakan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan, bisa iya atau tidak gitu. Jadi nanti ia akan menuju suatu proses kegiatan sesuai dengan kondisionalnya. Oke, tadi juga saya menggunakan text box. Text box saya gunakan untuk judul dan juga keterangan di line connector. Line connector tadi berfungsi untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lainnya, juga sebagai informasi arah aliran dari proses-proses yang telah disusun. Oke, saya akan menjelaskan tentang flowchart yang saya susun. Pertama dimulai dari simbol ellipse yang menyatakan permulaan. Kemudian kegiatan pertama yaitu mengumpulkan bahan-bahan mainan. Bahan-bahan di sini bisa copper, bisa juga sumber energi atau baterai ya, atau komponen-komponen yang akan disusun. Kemudian ke tahap berikutnya yaitu merakit menjadi mainan siap jadi gitu. Oke, kita ke kegiatan berikutnya. Di sini ada simbol opsi yaitu simbol diamond yang berisikan kegiatan inspeksi yang bermaksud untuk pengontrolan atau pengecekan terhadap produk mainan yang telah dirakit tadi di proses perakitan mainan, dan apabila produknya bagus atau dinyatakan telah lolos syarat untuk dijual, maka akan memasuki proses packing, dan apabila produk tersebut ada kecacatan atau dinyatakan NG, maka akan memasuki proses perbaikan. Di proses perbaikan kali ini akan melakukan tugas-tugas perbaikan terhadap produk-produk yang telah dinyatakan NG untuk dicari tahu akar masalahnya apa, kemudian diperbaiki, dan kemudian setelah diperbaiki maka akan memasuki proses inspeksi lagi. Dan jika produk sudah diperbaiki dan dinyatakan baik dan siap dan telah lolos syarat untuk dijual, maka akan memasuki proses berikutnya yaitu di kegiatan packaging atau proses pengemasan barang sebelum dijual atau untuk sebelum dipasarkan. Dan kemudian ada simbol ellipse lagi untuk menyatakan bahwa kegiatan produksi telah berakhir atau menandakan akhir dari aliran proses atau kegiatan produksi yang telah saya buat ini. Oke, demikian penjelasan tentang flowchart yang telah saya buat. Adapun tujuan saya membuat flowchart ini untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian terhadap suatu masalah secara sederhana, dan masalah yang saya gambarkan adalah proses produksi tentang perakitan mainan dari bahan baku sampai menjadi barang jadi yang siap untuk dijual atau dipasarkan. Dan manfaat untuk membuat flowchart antara lain membantu memperjelas proses suatu kegiatan yang kompleks, untuk mengidentifikasi langkah-langkah suatu pekerjaan, dan bisa berfungsi sebagai dasar untuk merancang proses baru, dan juga bisa membantu anggota tim untuk mendapatkan pemahaman bersama tentang proses dalam kegiatan yang telah disusun. Oke, demikian penjelasan yang telah saya buat. Oke, dan yang paling terpenting adalah jangan sampai lupa untuk menyimpan file atau project flowchart yang telah kita buat tadi dengan cara klik Ctrl S dan kemudian berikan nama sesuai dengan apa yang kalian inginkan untuk menamakannya ataupun sesuai dengan ketentuan project yang telah kalian buat. Oke, saya beri nama Rizal Nur Ramadan, tugas pertemuan 2 praktikum APK, kemudian simpan. Oke, demikian flowchart yang telah saya buat tentang proses produksi perakitan mainan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.